Gelandang Bali United, Kadek Agung, mengatakan dirinya fokus mengasah penyelesaian akhir jelang menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-11. Laga Persib menghadapi Bali United akan digelar pada Sabtu 1 November mendatang. Kadek Agung menjelaskan jika penyelesaian akhir menjadi perhatiannya jika melihat dari pertandingan terakhir Bali United. Namun ada kendala soal pengambilan keputusan untuk penyelesaian akhir. Ini akan menjadi catatan untuk saya perbaiki di latihan agar pertandingan berikutnya meraih hasil maksimal. Pada pertandingan terakhir mereka di pekan ke-10, Bali harus puas hanya bermain imbang ketika menjamu Persita Tangerang. Secara statistik, pada pertandingan tersebut Bali unggul penguasaan bola hingga 55%. Melepaskan 13 tembakan dan 6 diantaranya tepat sasaran. Akan tetapi, gagal membongkar pertahanan Persita Tangerang. Saya rasa semua pemain sudah bekerja keras di pertandingan sebelumnya untuk meraih 3 poin. Tetapi hasil imbang harus kami terima. Semoga di pertandingan pekan berikutnya menghadapi Persib, kami bisa meraih hasil positif. Pada pertandingan menghadapi Persib, Bali United dipastikan membidik poin penuh untuk bisa mengangkat posisi mereka di klasemen. Terlebih lagi, Bali bermain di kandang sendiri. Bali pada klasemen sementara Superliga berada di peringkat ke-8 dengan 13 poin. Hanya terpaut 3 poin dari Persib Bandung yang berada di posisi kelima klasemen sementara tuntasnya. Tembok pertahanan Persib Bandung benar-benar tidak tergoyahkan sepanjang Oktober 2025. Dan di balik rapatnya barisan itu, berdirilah satu nama terakhir, Teja Pakualam. Kiper asal Sumatera Barat ini menjelma menjadi sosok tidak tergantikan di bawah mister gawang Persib Bandung. Selama 4 laga beruntun di ajang Superliga dan ACL2, Teja berhasil menjaga gawang Persib tetap perawan, sebuah catatan yang sempurna di bulan Oktober. Penampilan solid itu ditutup dengan kemenangan 2-0 atas Persis Solo. Meski tampil cemerlang, Teja enggan berpuas diri, ia hanya ingin fokus menjaga penampilannya tersebut. Alhamdulillah, ini semua berkat doa keluarga dan kerja keras seluruh tim pemain, pelatih, dan semua yang ada di Persib. Saya harap ingin terus fokus agar konsisten ini bisa terjaga di pertandingan berikutnya. Teja juga menegaskan dukungan Boboto memiliki peran besar dalam menjaga semangat tim. Suara dan energi dari tribun katanya menjadi bahan bakar tambahan setiap kali ia berdiri di bawah mister gawang. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Boboto yang tidak pernah lelah mendukung kami. Tetap solid dan kompak karena misi kita satu, membawa Persib kembali ke puncak kejayaan tuntasnya. Penyerang timnas Indonesia Oleh Romney merespon setelah dirumorkan bergabung dengan Persib Bandung pada putaran kedua Superliga. Penyerang 25 tahun itu seakan membantah kabar segera bergabung dengan Persib di pertengahan musim. Ex-penyerang FC Utrecht itu membantah secara halus dengan mengunggah ulang aksinya saat berlatih bersama sang klub Oxford United. Akun Instagram Oxford United mengunggah aksi Oleh Romney dan postingan tersebut diunggah ulang penyerang andalan timnas Indonesia tersebut. Seakan memberikan kabar bahwa Oleh Romney masih menjadi bagian dari Oxford United. Sebelumnya, akun Ismith Stadion menjadi yang pertama memunculkan rumor Oleh Romney bergabung dengan Persib. Akun ini menyampaikan Oleh Romney gabung dengan Persib jika Maung Bandung lolos ke fase grup ACL2 musim ini.
Jika Persib Bandung lolos ke fase grup ACL2, kemungkinan besar akan merekrut oleh Romney di bursa transfer tengah musim, tulis Ismit Stadion. Di saat bersamaan, Ole kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Oxford United meski sudah pulih dari cedera sejak pertengahan September lalu. Ole tidak kunjung masuk daftar susunan pemain Oxford United. Disinyalir pelatih Oxford United, Gary Rowett, masih belum puas dengan kondisi fisik penyerang berdarah Belanda tersebut. Ole dinilai masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi fisik dan skill terbaiknya. Sebab sang pemain sempat absen selama 2,5 bulan karena mengalami cedera di bagian engkel. Di saat bersamaan, Persib Bandung semakin dekat dengan tiket fase gugur ACL2 setelah mengalahkan Selangor FC. Jika Persib berhasil mengemas 4 poin lagi, maka Maung Bandung dipastikan lolos ke babak 16 besar tuntasnya. CEO Dewa United, Ardian Satyanegara, langsung memberikan ultimatum kepada sang pelatih Jan Olde Rickering. Pasalnya timnya meraih hasil kurang maksimal di Asia Challenge Liga. Dewa United harus puas dengan berbagi angka pada laga perdana di ajang tersebut. Selain itu, Dewa United juga tercecer di Superliga. Saat ditemui awak media usai laga, Ardian tidak dapat menutupi rasa kekecewaannya terhadap hasil minor dari Dewa United. Ia pun mengaku jika bukan hanya dirinya, melainkan para manajemen juga merasakan hal serupa. Ia pun turut menyoroti keuntungan Dewa United yang tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Hal itu merujuk pada Pompenkrom FC yang bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-66. Kita dari manajemen jujur nggak puas dengan hasil imbang tadi. Apalagi tadi tim lawan main dengan 10 orang. Kita nggak fokus di menit-menit akhir, jadinya kebobolan. Tadi sudah dibicarakan juga dengan tim, pokoknya saya nggak mau tahu, 29 sama tanggal 1 harus menang. Lebih lanjut, Ardian secara belak-belakan menjelaskan bahwa pihak manajemen telah memberikan ultimatum kepada Jan Olde Rickering selaku pelatih Dewa United. Ia juga menegaskan bahwa Rafael Struijk dan kawan-kawan harus meraih kemenangan dalam sisa 2 laga terakhir di Asia Challenge Liga. Ia menjelaskan bahwa pihak manajemen telah siap melakukan evaluasi kepada keseluruhan tim setelah ajang Asia tersebut selesai. Selain Jan Olde, nasib para pemain hingga staf kepelatihan akan ditentukan nasibnya dari ajang tersebut. Ia bukan hanya coach, staf, mungkin bisa pemain juga. Ada putaran kedua Superliga. Mereka harus bisa buktikan, kalau tidak akan dievaluasi tuntasnya.